Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu Rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan risalah Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, beberapa pilar terkait dengan pendidikan anak. Berikutnya muallif hafizahullah taala, beliau menyampaikan pilar yang ketiga di antara pilar-pilar yang menjadi wasilah untuk kita sukses di dalam mendidik anak. Ikhtiyarul asma'it thayyibah. Ikhtiyarul asma'it thayyibah, yakni memilih nama-nama yang baik untuk anak keturunan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena sejatinya nama itu merupakan harapan ya bagi orang tua yang memberikan nama tersebut kepada anaknya. Sehingga di dalam Islam nama itu jelas memiliki peran penting dan memiliki pengaruh. Nanti kita di akhir hayat, kita akan dipanggil dengan sebaik-baik nama yang kita disebut ketika di dunia dengan nama tersebut. Maka hadirin, Allah dan Rasulnya kemudian membimbing kita bagaimana memberikan nama yang baik, baik dari sisi lafal ataupun dari sisi maknanya. Memberi nama kepada anak, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa dilakukan oleh orang tua, karena memberi nama anak ini adalah amanah ya bagi orang tua, terutama bapaknya. Itu yang paling berhak memberikan nama kepada anak. Jadi yang paling berhak memberikan nama kepada anak itu adalah bapaknya. Dan bapaknya bisa berdiskusi, musyawarah, ya berunding dengan istrinya, ya dengan ibu dari si anak tersebut, untuk memberikan nama yang baik. Nah, nama bisa diberikan kepada anak saat hari hak kelahiran. Maksudnya saat anak itu lahir, kemudian bapaknya menyampaikan, ya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keberkahan bagi anaknya, kemudian dia langsung sebut namanya, bahwa anak saya ini Fulan bin Fulan pada hari kelahiran. Boleh juga di hari ketiga, dan boleh juga sekalian dengan sunnah-sunnah yang lain dikerjakan pada hari ketujuh, begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi bisa pada hari kelahiran, bisa pada hari ketiga, bisa juga pada hari ketujuh. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dan tentu orang tua, ya, terutama bapak yang punya hak pertama memberikan nama kepada anaknya, dia berusaha untuk mempersiapkan, ya. Ketika tahu istrinya hamil, maka berarti saat itu dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, baik saat dia di dalam kandungannya ataupun nanti pas dia lahir dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah mempersiapkan nama. Jadi bapaknya mulai mencari nama-nama yang baik
ya untuk nanti diberikan pada hari kelahiran, ya atau hari ketiga atau hari ketujuhnya. Dan pilihan nama itu mesti nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Karena nama yang baik itu punya pengaruh yang baik dan menjadi harapan yang baik bagi kedua orang tuanya. Nama yang buruk, hadirin jamaah dirahmati Allah, tentu akan berat ya untuk diucapkan ketika nama itu buruk. Baik dari sisi lafal ataupun dari sisi maknanya. Dan tentu itu bisa saja menjadi sesuatu yang berpengaruh buruk, baik untuk orang tuanya ataupun untuk anaknya. Makanya akan kita lihat para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika beliau di masa-masa dakwah, kita sama-sama tahu ya di dalam sirah nabawiyah ada beberapa paman dari paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni saudara-saudara dari bapaknya. Nah, di antara paman-pamannya ini ada yang kemudian masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Ada sekitar 4 pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya siapa? Abu Talib bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Abu Lahab. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada Abu Talib, ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Hamzah. Ada Hamzah. Kemudian ada Abbas bin Abdul Muttalib. Dari 4 pamannya ini, yang masuk Islam berapa? Yang masuk Islam 2. Hamzah, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib. Yang tetap dengan kekufurannya, ini orang dekatnya Nabi ya. Yang tetap dengan kekufurannya adalah Abu Talib, kemudian Abu Lahab. Abu Lahab jelas ya, penentangannya, pembangkangannya, permusuhannya terhadap keponakannya sendiri, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai turun satu surat khusus, namanya surat Al-Lahab atau Al-Masad. Ya, adapun Abu Talib, ya secara dukungan beliau sangat mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun beliau terkena yang namanya ya kufur disebabkan karena takut ya pamornya itu turun, takut kemudian celaan daripada kaumnya. Dia gengsi kalau kemudian masuk ke dalam dinul Islam, dan itu disebutkan di dalam sirah nabawiyah. Ya, bagaimana Rasulullah bersedih ketika ya pamannya yang bernama Abu Talib ini meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat masuk ke dalam dinul Islam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusaha mentalkinnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaitannya dengan pembahasan kita, Abu Talib itu nama aslinya siapa? Abu Talib. Nama aslinya siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Hamba Manaf. Kemudian Abu Lahab. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Jadi dari sisi nama, kedua paman Nabi ini nisbat namanya mu'abbad kepada makhluk. Ya, mu'abbad kepada makhluk. Dihambakan kepada makhluk. Hambanya Uzza, hambanya Manat. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam nama yang mu'abbad itu haruslah mu'abbad kepada Allah semata atau kepada asma-asmanya yang husna. Nama yang di depannya abdun atau istilahnya nama yang mu'abbad
itu harus kepada nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Muhaimin, Abdul Mannan, Abdul Ghaffar. Adapun mu'abbad kepada makhluk maka tidak boleh. Abdul Syam misalnya. Abdul Syam. Orang kalau tidak paham kan, bagus namanya, Islami. Abdul Syam. Padahal kalau diterjemahkan apa? Hambanya matahari. Ya berarti penyembah matahari. Ya tidak boleh. Abdul Qamar. Abdul Qamar. Kalau orang nggak paham, namanya bahasa Arab pasti Islami. Enggak begitu. Abdul Qamar itu hamba bulan. Abdul Najmi. Hamba apa? Hamba bintang. Tidak boleh. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Tidak boleh mu'abbad kepada makhluk. Maka dari sini jelas ya, nama dua orang ini nama yang mu'abbad kepada makhluk. Dalam Islam tidak boleh. Sehingga wal'iyadzu billah, ternyata keduanya tetap kufur. Ala kulli hal, hadirin jamaah dirahmati Allah, memang bukan satu-satunya ini penyebab orang itu menyimpang, penyebab orang itu kafir, maksiat, berbuat dosa, jadi ahli bid'ah, tidak. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya memberikan nama yang terbaik supaya menjadi harapan baik bagi kedua orang tuanya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan beberapa sahabat Nabi yang kemudian namanya kurang pantas, kurang baik, maka Nabi merubahnya. Ada satu kota yang menjadi kota hijrahnya Nabi, yakni kota Madinah. Dulunya apa? Dulu sebelum namanya Madinah, Yathrib. Yathrib itu artinya celaan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubahnya dengan nama Tabah. Itu salah satu di antara nama dari kota Madinah. Tabah. Tabah itu artinya apa? Kebaikan atau baik. Dari kata Tayyib. Ada sahabat yang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika ditanya oleh Nabi, Masmuk, siapa namamu? Maka kemudian sahabat tadi mengatakan, Hazn. Namaku Hazn. Baik, hazan bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Tapi secara makna, apa artinya hazan? Sedih. Jadi kalau ada orang namanya hazan, orangnya itu jadi orang yang suka sedih. Apa namanya? Orang yang suka sedih. Sad boy. Gitu. Iya. Nangis saja gitu. Cengengesan, ya, gampang nangis, baperan. Barakallahu fiikum. Hazan. Siapa namamu? Namaku Hazan. Maka kata Nabi SAW, anta sahal. Jangan hazan. Kamu adalah sahal. Sahal itu apa? Mudah. Sahal itu mudah. Artinya apa? Barakallahu fiikum. Ketika punya masalah, tidak gampang bersedih. Ringan baginya apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sehingga perkara sesulit apapun yang dia hadapi dalam kehidupannya, ya selalu di bawah kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menggantinya dengan sahal. Antas sahal. Ya, engkau adalah sahal. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi nama-nama yang kurang baik ya semestinya diganti. Kalau nama antum nama berhala misalkan, ya mestinya diganti. Siapa namanya? Wisnu. Wisnu itu apa, ikhwan? Dewa, nama dewa. Nama antum siapa? Krishna. Jadi kan nama dewa, sesembahan selain Allah. Nama antum siapa? Brahma. Namanya siapa? Dewa. Namanya siapa? Dewi. Dan orang yang ngasih nama dengan bulan-bulan Masehiyah, itu kan sejatinya nama-nama berhala. Nama-nama berhala. Karena kalender Masehi ini yang sebentar lagi dirayakan oleh mereka, kita tidak ya. Kita Muslim. Itu kan dari nama-nama dewa.
Januari dewa Janus, Februari dewa Februs. Ada dewa yang berwajah dua katanya begitu ya. Kemudian Mei dari nama Dewi, Dewi Maya. April juga nama Dewi, Dewi Aprilis. Jadi kalau orang memahami, dia tidak akan memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama bulan Masehi. Gitu ya. Karena itu nama-nama berhala. Yang membuat Masehi itu kan orang-orang Masihiyah dan juga orang-orang paganisme, ya, para penyembah berhala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, seorang muslim mesti mengerti tuntunan, ya, bagaimana memilih nama-nama yang terbaik untuk anak-anaknya supaya menjadi harapan kebaikan bagi kedua orang tuanya, dan semoga itu menjadi sesuatu yang berpengaruh baik pula kepada anak tersebut. Baik, kita akan bahas apa yang disampaikan oleh muallif di sini. Qala hafizahullahu taala, minal umur allati tu'inu fi tarbiyatil abna at-tarbiyatus salihah. At-tarbiyatis salihah an yahtara al-walidani li auladihima al-asma al-hasanah at-tayyibah. Di antara perkara yang dapat membantu mendidik anak dengan pendidikan yang baik adalah hendaknya orang tua memilih nama yang baik, nama yang bagus untuk anak-anaknya. Allati turabbituhum bi ta'atillah, di mana nama-nama tersebut akan menarik, menambat mereka, ya, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan nama Abdullah, ini nama yang baik, hambanya Allah. Mudah-mudahan dengan nama tersebut si anak itu mengerti apa kewajibannya dia, apa yang mesti dia lakukan selama di dunia terkait dengan hak Allah. Karena dia hamba Allah, bukan hamba makhluk. Nah, demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ka'an tasmiyahu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Salih. Ya, seperti engkau menamai anak-anakmu dengan nama Abdullah, Abdurrahman, nama Muhammad, nama Salih, atau yang semisal, ya, dengan nama-nama baik tersebut. Yang semua nama-nama tersebut bisa mengingatkannya dengan ikatan kebaikan dan juga ibadah serta hal-hal yang terpuji yang terkandung di dalam namanya tersebut. Pada umumnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hal tersebut dapat memberikan pengaruh bagi diri seorang anak. Nah, ini yang kita ingin tegaskan hadirin, bahwa jangan kemudian mengatakan apalah artinya sebuah nama, kan begitu. Apalah artinya sebuah nama. Bagi kita sebagai muslim, nama itu berarti. Nama itu memberikan pengaruh. Dengan nama itulah nanti kita akan dipanggil oleh malakatul maut. Dengan nama itulah nanti kita akan dipuji-puji oleh malaikat yang kemudian membawa ruh kita sebagai mukmin, yang semerbak kemudian tercium oleh para penjaga malaikat di setiap lapisan langit yang dilewatinya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka nama itu memberi pengaruh. Nama itu ada pengaruhnya. Ya, kemarin kita singgung sedikit, ya, bahwa kalau orang kemudian mengandalkan ungkapan apalah artinya sebuah nama, ya, terus kalau begitu ya sudah, kamu sembarangan aja ngasih nama anakmu, gitu. Begitu kan? Kasih nama anakmu nama-nama binatang misalkan, yang sering menjadi bahan untuk olok-olok manusia. Kira-kira mau tidak? Oh, enggak mau dong, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ya nama itu memang memiliki pengaruh. Bagaimana kemudian Anda mengatakan ya apalah artinya sebuah nama? Baik, para jamaah. Karena di dalam Islam itu ya tidak hanya urusan batin yang diperhatikan, tapi juga urusan zahir. Kita ini di dalam Islam diajari bagaimana punya zahir yang baik, punya batin juga yang baik.
Karena dengan dua perkara inilah kita akan bisa hidup dengan baik dunia, kita akan selamat dan bahagia di alam kubur sampai di kehidupan akhirat, lahir dan batin. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kan begitu. Amal kita akan dilihat, hati kita juga akan dilihat. Artinya lahir dan batin. Lahir dan batin. Nah, bagaimana kemudian, apalah artinya sebuah nama? Biarkan nama saya seperti nama binatang, yang penting ya, hakikat saya hamba yang mulia di sisi Allah. Yang enggak begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, lahir dan batin mesti beriringan. Mesti seirama, beriringan. Walaupun kita pahami bahwa amal batin jelas lebih istimewa, lebih utama. Tapi amal zahir ini mesti ada. Amal zahir mesti ada. Nah, nama itu sesuatu yang zahir. Yang kita dipanggil oleh manusia, kita disebut oleh manusia. Ya, lita'arofu, kan begitu. Untuk kita saling mengenal. Coba kalau antum tidak punya nama, kita mau saling memanggil apa? Ikhwan, mau memanggil apa kita kalau kita tidak punya nama? Atau apa yang ada di sekitar kita ini nggak punya nama? Ya, di antara yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam apa? Al-asma. Diajarkan tentang nama-nama. Ini namanya ini namanya ini. Begitu kan? Lita'arofu, untuk kita saling mengenal. Artinya ini sesuatu yang dipahami dalam kehidupan kita. Jadi jangan lagi kemudian mengatakan bahwa apalah artinya sebuah nama. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi berikan nama yang baik, nama-nama yang kemudian menambatkan jiwa raga si anak ini kepada kebaikan. Karena pada umumnya hal tersebut bisa memberikan pengaruh bagi diri si anak. Makanya Nabi SAW, ya, beliau menyampaikan di dalam riwayat yang sahih, terdapat di Sahih Muslim, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Ya, sesungguhnya Jadi pada umumnya nama itu memiliki pengaruh bagi diri si anak, sebagaimana dikatakan likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap orang itu punya peran ya di dalam namanya. Setiap orang itu punya peran di dalam namanya. Dan juga sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama kalian yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, sehingga lafzul jalalah Allah, kemudian nama Allah Ar-Rahman, ini nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disandang oleh yang lainnya. Boleh nggak ngasih nama anak Allah? Jelas tidak boleh, karena ini nama yang khusus bagi Allah. Boleh nggak ngasih nama anak Ar-Rahman? Tidak boleh, karena ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika mau menggunakan dua nama ini, maka mesti mu'abbad, ya, ditakbid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih di depannya abdun, ya, sehingga menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Ini dua nama yang paling baik. Tugas orang tua memberikan nama yang terbaik, begitu ya. Tugas orang tua memberikan pendidikan yang terbaik. Adapun hidayah untuk anak tersebut, tentu itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya jangan kaget kalau ada orang namanya sudah bagus. Namanya sudah bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan sifatnya. Tidak sesuai dengan sifatnya. Antum kalau jalan-jalan ke sel atau tahanan, ya, mayoritas yang ditahan di tahanan di penjara itu siapa? Rata-rata Muslim, agamanya Islam. Baik, dari sekian yang Muslim yang dipenjara di situ,
coba antum data yang namanya Islami, ada tidak? Pasti banyak. Ya. Mungkin ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abdul Aziz, begitu kan? Banyak yang namanya Islami. Namanya secara nama sudah bagus. Tapi begitulah manusia, ya. Walaupun namanya baik, belum tentu sifatnya baik. Dan itulah yang kemudian membedakan dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu husna, sampai kepada puncak kebaikannya, baik dari sisi lafal ataupun dari sisi makna. Dan tidak ada yang menandingi kebaikan, keindahan, kebagusan nama Allah. Mengapa demikian? Salah satu penjelasan para ulama, karena nama Allah itu otomatis mengandung sifat yang maha sempurna sesuai yang terkandung di dalam namanya. Nah, itu yang tidak ada pada manusia. Makanya ya jangan kaget kalau ada orang yang namanya sudah bagus, artinya orang tuanya sudah menempuh kebaikan. Tapi kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena hidayah di tangan Allah, ternyata anak itu ghair muwaffaq, ya, tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang namanya Abdullah tidak salat, gitu ya. Ada orang namanya Islami tapi tukang korupsi, kan begitu. Barakallahu fikum. Baik para jamaah. Kemudian di sini Syekh menyatakan, wa minal munasib an yubayyinal walidu li waladihi makna ismihi. Ini juga poin penting. Beliau sampaikan di sini. Sudah sepantasnya orang tua itu yubayyin, menjelaskan kepada anaknya arti dari namanya itu. Dari sisi mana nama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian memberikan contoh, in kana ismuhu Abdullah. Kalau nama anak kita misalkan Abdullah, maka kita katakan, kita sebagai orang tuanya katakan kepada anak ini, engkau itu adalah hamba Allah yang telah menciptakanmu, telah menjadikanmu ada di alam dunia ini, sebelumnya kamu tidak ada. Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak, yang mengharuskan engkau bersyukur hanya kepadanya semata. Engkau taat, patuh, tunduk hanya kepadanya semata. Begitu dijelaskan. Artinya isi kandungan makna dari Abdullah ini apa sih? Begitu ya. Nah, itu orang tua menjelaskannya kepada anak supaya anak itu mengerti, oh iya, itu alasan orang tuaku memberikan nama kepadaku dengan nama ini. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi anak mesti paham artinya. Begitu ya. Jadi kalau antum misalkan sudah memberikan nama kepada anak, nama yang bagus, misalkan nama Nabi, ya. Nama anak antum misalkan nama Nabi Ibrahim misal, antum menjelaskan, nah Abi itu ngasih kamu nama Ibrahim, ya, harapannya apa? Kamu menjadi ahli tauhid, sebagaimana Nabiullah Ibrahim dikatakan sebagai bapaknya ahli tauhid, begitu. Kita misalkan ngasih nama anak Abdurrahman, hamba zat yang maha rahman. Engkau itu adalah hambanya Allah yang punya sifat rahmah. Ya, semoga ya kelak nanti di masa dewasa engkau bisa memberikan kasih sayang, ya, terutama kepada keluargamu, kepada ibu bapakmu, kepada orang tuamu sendiri, juga kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan kepada manusia secara umum. Jadi dijelasin. Ya, kita kan kalau ngasih nama kepada anak mesti punya maksud, kan begitu ya? Ya tidak ikhwan? Atau asal comot saja? Enggak ya. Kalau kita yang sudah belajar mesti ya tidak asmot, tidak asal comot ngasih nama. Gitu. Nemu misalkan di hutan begitu ya, ada tulisan di hutan kok kayaknya unik banget gitu ya. Barakallahu fikum. Yang satu nemu di laut gitu. Akhirnya disandingkan, ih bagus, cocok buat nama. Enggak begitu. Ya, kita ngasih nama ke anak bukan pakai tebak-tebakan. Enggak asal-asalan. Mesti pakai ilmu. Nah, ketika kita ngasih nama kepada anak, kan kita punya harapan. Kenapa orang tuanya memberikan nama ini kepada anak? Harapannya apa? Begitu ya.
Penjelasannya bagaimana? Nah itu kita berusaha sebagai orang tua menjelaskannya kepada anak. Sudah melakukan itu belum? Ikhwan, mana yang anaknya banyak? Nah, ketika ngasih nama anak, ketika nanti anak sudah bisa diajak ngobrol, begitu ya, sampaikan ke anak itu. Nah, namamu siapa? Ini Bi. Siapa yang ngasih nama? Kan Abi yang ngasih nama. Tahu nggak kamu maksudnya apa Abi ngasih nama ini? Nggak tahu Bi. Kita jelasin. Jelasin begini loh. Abi itu punya maksud, punya tujuan. Ya, namamu sudah baik, begitu ya. Nah ini, tujuannya ini, harapannya ini, maksudnya ini. Disampaikan. Begitu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya bukan asal nebak begitu ya. Apalagi ya sebagian orang mencari sesuatu yang berseberangan dengan Islam ya, ketika memberikan nama kepada anaknya harus bersemedi dulu, misalnya pengen dapat wangsit, siapa nih ngasih nama yang terbaik buat anaknya. Enggak begitu ya, kita memohon petunjuknya kepada Allah, kemudian ikhtiar. Kan para ulama sudah banyak memberikan contoh ya, contoh-contoh nama-nama yang baik ya, sesuai dengan panduan syariat ya. Syekh Bakar Abu Zaid itu punya risalah ya, contoh nama-nama untuk anak laki-laki, nama-nama untuk anak perempuan. Nah itu bisa jadi panduan begitu ya. Tapi ala kulli hal ya, diantaranya adalah nama yang disebutkan oleh Nabi ya, seperti di hadis tadi Abdullah, Abdurrahman. Kemudian di satu redaksi hadis disebutkan Harith, kemudian Hammam, begitu ya. Kemudian nama yang mu'abbad, nama yang mu'abbad kepada nama-nama Allah yang husna, itu juga bagus. Kemudian nama para nabi dan rasul, nama para nabi dan rasul, sebagian ulama memakruhkan kalau pakai nama malaikat, Jibril misalkan. Nama anaknya siapa? Jibril. Nah, sebagian ulama memakruhkan. Juga nama-nama yang mengandung tazkiyatun nufus, mengandung pensucian diri sendiri. Contoh misalkan Miftahul Jannah. Apa artinya Miftahul Jannah? Kunci surga. Nah, ini ada mengandung unsur itu, pensucian jiwa, seolah-olah dia pasti masuk surga karena kuncinya, gitu ya. Baik para jamaah. Atau misalkan yang biasanya yang dinisbatkan kepada agama, Zainuddin, ya, perhiasan agama, atau apalagi Khairuddin, kebaikan agama. Sebagian ulama memakruhkan itu, gitu ya. Pokoknya yang mengandung unsur ya tazkiyah nufus, ya Saifuddin, pedangnya agama, gitu ya. Atau apalagi banyak lah ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, Bahrul Ulum misalnya, samudra ilmu gitu. Kalau Bahrul Ulum ternyata orangnya jahil, nah itu kan tidak sesuai dengan namanya ya. Bahr itu lautan, Bahrul Ulum berarti lautan ilmu. Nah sebagian ulama yang nama-nama yang kemudian mengandung tazkiyat nafas itu dimakruhkan, termasuk nama-nama malaikat, gitu ya. Barakallahu fikum. Namanya Israfil misal, peniup sangkakala. Taib. Israel apalagi gitu. Walaupun nama ini kata Syekh Al-Utsaimin tidak valid ya. Nama malaikat pencabut nyawa itu Malakul Maut. Adapun Israel ini penamaan dari Israiliyat. Jadi sebagian ulama menyatakan itu nama yang tidak sahih. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk nama-nama para sahabat yang mulia. Ya, nama-nama orang saleh. Ya, nama-nama para ulama yang memang sesuai dengan nama-nama yang baik, itu juga dibolehkan. Demikian. Allahu a'lam
bis-shawab. Kemudian juga nama itu ya berusahalah untuk memberikan nama kepada anak dengan nama Arab. Nama yang diambil dari bahasa Arab. Begitu. Jadi bukan dari bahasa Sanskerta. Karena kita Muslim, bahasa kita bahasa Arab. Bahasa Quran bahasa Arab, bahasa hadis bahasa Arab, bahasa manusia yang paling mulia bahasa Arab, bahasa generasi yang paling mulia juga bahasa Arab, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diusahakan nama anak kita itu dari bahasa Arab, bukan dari nama bahasa Sanskerta misalkan, atau bahasa apa lagi. Orang Sunda mungkin dengan bahasa Sunda gitu. Nah biasanya di kita kan patokan ngasih nama itu apa? Sesuai dengan dia suku mana, itu biasanya bisa ketebak gitu. Kalau yang belakangnya din itu Bugis biasanya. Zainuddin, Bahruddin, ya, Khairuddin, Syamsuddin, begitu kan? Di sini siapa yang namanya din belakangnya? Orang Bugis bukan? Kalau Banjar mungkin Syah gitu ya. Saya dulu disangkanya orang Banjar. Saya dari Banjar ya? Enggak. Kenapa ya? Namanya Yudian Syah gitu. Yudian Syah. Katanya orang Banjar banyak yang pakai nama Syah. Syah itu artinya sebetulnya raja. Kalau dalam bahasa Arab, Syah itu artinya raja. Taib para jamaah. Kalau orang Sunda biasanya berulang kalimatnya. Cecep begitu. Cucu, dede, ya, dedi, dadan, didin, deden, gitu ya. Ada kalimat yang berulang. Itu kalau orang Sunda. Asep itu Sunda. Sampai ada komunitasnya itu. Ada komunitasnya. Asepiyun gitu. Jadi orang-orang yang namanya Asep, mereka punya komunitas, mungkin ada yayasannya gitu. Masya Allah. Baik para jamaah, ya, jadinya hizbiyah ya. Baik. Nah, itu biasanya begitu ya. Artinya di kita ini patokannya sesuai dengan sukunya. Nah kita Muslim ya panduannya mestinya dari syariat Islam. Ustaz gimana ya nama kita nggak Islam ini? Ya sudah kan, bukan kepengen kita kan, bukan keinginan kita. Ngasih nama itu kan tugasnya siapa? Amanah yang dibebankan kepada siapa? Kepada bapak, kepada orang tua, kan begitu. Kalau nama kita ternyata tidak Islami, gitu ya, ya bukan urusan kita itu. Semoga orang tua kita diampuni oleh Allah. Gitu. Mungkin dulu kan tidak tahu, banyak sekali. Nama kita ini kalau dicek satu-satu, ikhwan, banyak yang apa artinya gitu. Kita sendiri tidak tahu ini arti nama kita ini apa. Apalagi orang tuanya sudah nggak ada, sudah nggak bisa nyari penjelasan, begitu kan? Ya tidak. Nama kita mungkin tidak Islami, gitu. Kadang ya begitu, orang tua dulu kan tidak paham, tidak mengerti. Ini panduannya bagaimana? Kadang dari neneknya yang ngasih nama neneknya, begitu ya. Zaman dulu kan begitu, biasanya yang pegang kendali itu ya orang tuanya atau mertuanya. Sudah kasih nama ini, gitu ya. Baik, biasanya anak-anak pertama itu ya, karena mereka kan baru rumah tangga, biasanya ngikut dulu di pondok mertua indah, begitu kan. Nah biasanya mertua yang kurang bijak itu pegang kendali. Apa-apanya dikendalikan sama orang tua atau mertuanya. Termasuk di dalam memberikan nama kepada anak. Banyak ya orang itu yang kemudian namanya bukan dari bapaknya, bukan dari ibunya, tapi dari kakek neneknya. Yang mohon maaf tadi gitu ya, kadang juga nggak ngerti dia. Namanya ini sesuai nggak dengan petunjuk syariat Islam. Sehingga mungkin ya banyak di antara nama-nama kita yang kita sendiri nggak paham ini artinya apa, bahasa apa, begitu kan?
maksud tujuannya apa orang tua dulu ngasih nama kita dengan nama ini. Begitu kan. Maka ya sudah, bagaimana lagi, mau rubah nama, pengennya begitu. Tapi kalau kita rubah nama, ini terlalu ribet begitu. Harus ganti akte, harus ganti ijazah, ya. Maka apa yang ada pada diri kita, pelajarannya adalah ya jangan ditularkan lagi ke anak kita atau cucunya orang tua kita. Jangan ditularkan lagi. Ya. Doakan ampunan untuk orang tua kita yang mungkin karena mereka tidak paham, begitu kan, tidak mengerti. Kemudian ambil pelajarannya oleh kita sebagai anaknya. Jangan sampai kita nurunkan itu lagi kepada anak-anak kita. Dan banyak orang tua yang memberikan nama kepada anak, nyambung-nyambungkan antara nama bapaknya dengan nama ibunya. Atau ada yang patokannya nama bulan lahir. Saya punya teman namanya Januar. Ternyata kelahirannya bulan Januari. Ada mungkin yang namanya Agus. Itu bisa ditebak, antum pasti lahir Agustus. Begitu kan? Ada yang namanya Maya. Misalkan anak perempuan, itu biasanya diambil dari, ya sebagian diambil dari bulan kelahiran, Mei. Ada orang namanya April, ternyata lahirnya bulan April, Apriliani misalkan, kalau anaknya perempuan. Ya. Ada yang namanya dari bulan Februari, ya Febri, karena dia orang Jawa, dikasih tambahan Febrianto, begitu kan? Kan begitu. Ada yang patokannya bulan. Ada juga yang kepanjangannya. Ini kan biasanya orang kalau ngasih nama ada kepanjangannya gitu. Namanya siapa? Fulan. Kepanjangannya apa? Begitu kan? Kalau di kita ini nanya tentang nama itu mesti ada kepanjangannya apa. Nah, sebagian orang mengambil kepanjangannya itu misalkan dari tadi nama bulan, kadang juga nama hari pasaran kalau di Jawa. Hari pasaran itu misalkan kalau hari Jumat, Jumatnya Jumat apa? Kliwon kah, Legi, Pahing, Pon, begitu ya. Makanya ya sebagian orang ada yang namanya belakangnya Legi. Ada yang nama belakangnya Kliwon, gitu ya. Nah, itu diambil dari hari pasaran. Diambil dari hari pasaran. Dan banyak lagi ya patokan-patokan yang lain yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita mungkin karena ketidaktahuannya. Padahal di dalam Islam memberikan nama kepada anak mudah, ya. Kasih nama-nama yang baik, ya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian berdoalah kebaikan untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum. Para hadirin, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti minggu depan kita lanjutkan pelajaran akidah ya. Akidah salaf, 2 pertemuan dan selanjutnya kita kembali ke pelajaran ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.